Halo pemirsa Insert, hari ini aku mau nunjukin OOTD aku. Hari ini agak berbeda daripada yang biasanya karena tadi sempat syuting di tempat lain, temanya tuh sebenarnya bunga-bunga. Jadi aku punya pilihan beberapa opsi bunga-bunga. Terus akhirnya karena bawanya yang bunga-bunga, ke spill the tea, pakai dress bunga-bunga juga. Terus karena ini roknya pendek supaya nggak terlalu terbuka, aku pakai boots yang panjang. Terus rambutnya di beach wave curly, make upnya juga pink-pink, aku sesuaiin dengan warna bajunya. Karena biasanya aku suka warna eyeshadow, lipstick, dan blush on itu senada sama warna bajunya. Kalau tone-nya memang lagi ke pink, berarti pakainya pink. Kalau lagi orange gitu atau coklat atau turunannya earth tone, aku pakainya juga warnanya coklat, orange, atau earth tone lainnya gitu. Terus udah pakai jam tangan, aku masih pakai anting gak sih? Iya pakai anting. Pakai anting ya? Oh ya ini pakai anting warnanya mirip-mirip sama bajunya karena nggak ada yang benar-benar persis. Kalau lagi nggak syuting sih aku biasanya biasa aja gitu. Karena memang kan syuting tuh kita kerja ya. Jadi kita harus menampilkan sesuatu yang nggak biasa dan maksimal gitu. Nggak mungkin juga sih kalau daily life-nya aku jalan-jalan pakai boots gitu. Di sini kan kayaknya jarang ya. Kecuali di luar negeri memang udah sering orang pakai boots. Jadi karena ini kebutuhannya syuting, terus kelihatannya ujung sampai ujung gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi pakainya yang emang agak-agak berbeda dan berwarna. Jadi kalau syuting itu harus berwarna guys. Jarang yang di request pakainya warna hitam putih itu biasanya nggak mau. Daily sih apa aja sebenarnya, tapi mostly pakai atasan sama jeans itu. Jarang aku pakai dress kecuali aku lagi di Bali ya pakai dress. Kemeja sih. Kalau kaos di rumah aku biasanya, tapi ada sih pakai kaos-kaos polos tapi nggak selalu. Daily jarang pakai dress kecuali memang ya enggak ya kalau ada acara. Tapi kalau nggak ada acara aku jarang pakai dress sih, gitu. Kalau syuting biar asistenku nggak ribet sebenarnya, karena kan kasihan kan asistenku harus bawa tas make up, harus bawa tas aku, harus bawa tas dia, sedangkan dia kan lagi sendirian, kecuali lagi ada manajerku juga ikut. Kalau dia lagi sendirian aku biasanya biar dia simpel dia bawa satu tas aja gitu. Jadi tas aku tinggal di tasnya dia ada dompet aku, ada 2 handphone aku, terus ada charger sama touch up biasanya, karena aku make up udah duluan. Berarti biasanya itu aja yang kakak bawa kalau syuting? Mm-mm, mm-mm. Sebenarnya dompet, parfum, yang urgent ya, dompet, parfum, lip tint, dan handphone sih. Itu nggak boleh ketinggalan sih 4 itu. Makanya aku nggak bisa pakai tas kecil. Harus yang besar tas aku. Aku punya beberapa tas kecil tapi sering kali tuh nggak bisa di resleting. Karena semuanya nggak muat di situ gitu. Apa ya? Sebenarnya aku sama aja sih, sama yang seperti aku katakan sebelum-sebelumnya. Makan, lumayan menjaga, definisi menjaga tuh porsinya dijaga gitu ya. Terus aku kalau udah terlalu banyak rasa kayak udah apa aja masuk di dalam mulut aku, biasanya aku detox. Nih sebenarnya ini hari ketiga aku detox. Detox tuh artinya aku nggak makan sama sekali, aku cuma minum jus sayur dan buah aja selama 3 hari. Itu aku buat netralin aku punya rasa di mulut supaya nanti kalau aku mulai makan lagi, aku agak picky jadinya. Karena kalau enggak tuh semua makanan rasanya enak di mulut aku. Tapi kalau habis detox 3 hari tuh makanan tuh nggak yang enak banget rasanya tuh malah jadi nggak enak banget karena terlalu banyak rasa. Jadi aku lebih memilih makanan yang sehat jadi nggak banyak rasa gitu. Itu paling makanan aku kontrol dengan cara kayak gitu. Terus kedua olahraga. Ketiga aku harus tidur cukup sih. Itu biasanya kalau makan selain detox apa lagi tuh kak yang dijaga? Apa ya? Aku makan pakai nasi merah. Terus aku masak di rumah pakai olive oil. Kalau aku makan aku prioritasnya sayur dulu biasanya karena aku kurang suka daging merah gitu. Aku sukanya seafood sebenarnya. Terus telur gitu. Apalagi ya? Aku minyak banget sebenarnya enggak. Cuma kalau misalnya kayak orang, oh suka mie instan makan tiap hari. Ya aku nggak tiap hari gitu. Atau ada orang yang suka makan bakso setiap hari. Aku nggak nyari sama sekali. Ada aku mau, aku makan. Kalau nggak ada nggak aku makan. Aku sampai lupa kapan terakhir makan mie instan. Dan kapan terakhir makan bakso ya Yun? Lupa.
Udah lama banget ya, mungkin 3 bulan sekali. Ada, tapi nakalku mungkin lebih ke gorengan. Susah banget itu dihindari. Iya, nakalku lebih ke gorengan mungkin. Nakalku bukan yang tepung-tepungan gitu, lebih ke gorengan. Kalau olahraga biasanya setiap hari atau seminggu berapa kali? Aku usahakan seminggu tuh dapat 2-3 kali. Tapi kalau aku lagi film misalnya yang membutuhkan kehadiran fisik dan mental sepenuhnya di dalam peran, aku bisa nggak latihan sebulan juga bisa gitu. Ya caranya gimana terus supaya buat jaga berat badan, ya caranya adalah dengan mengontrol makanan gitu. Olahraga aku dari dulu di rumah sih. Tapi sekarang karena semua orang pedal jadi aku terpedal-pedal juga. Tapi sempet insecure nggak kak dengan maksudnya udah bodinya udah segini, udah lumayan gitu ya, udah body goals, tapi sempet insecure nggak gitu? Rasa insecure tuh ada. Muncul gitu di aku misalnya lagi gemukan atau terlalu kurus atau makeup yang ngerasa nggak cocok atau rambut yang ngerasa nggak cocok gitu. Jadi sebenarnya insecure itu dirasakan sama hampir semua orang aku rasa gitu. Bukan berarti orang yang udah dandan semaksimal mungkin kayak aku gitu ya, full make up gitu, nggak ada rasa insecure-nya, adalah rasa insecure. Berlalu begitu aja sih. Heeh. Diemin aja gitu, jalanin aja gitu. Iya, dan memperbaiki sih. Misalnya aku nggak suka nih, aku kayaknya pipi aku cabian gitu. Ya udah aku mulai diet. Oh aku nggak, itu yang hal yang bisa dirubah ya. Tapi kan ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah. Misalnya warna kulit. Dulu aku tuh dealing dengan warna kulit. Kayak dulu aku suka dikatain item, burik, buluk gitu ya. Bye bye. Terus aku ngerasa jadinya nggak percaya diri kan, berusaha lah tuh suntik putih lah, suntik vitamin C zaman dulu supaya warna kulitnya berubah. Tapi lama kelamaan aku tersadarkan kalau itu hal yang nggak bisa dirubah. Sekalipun dirubah itu membutuhkan keberanian dan resiko yang sangat tinggi. Akhirnya aku menerima kalau cantik itu beragam. Seringkali kan kita perempuan nih ya, mungkin yang cowok-cowok mungkin kurang terlalu paham. Kita tuh kalau cantik tuh harus ada standarnya ya kan, harus putih, harus kurus, harus berambut panjang gitu. Dan menerobos standar-standar sosial itu nggak mudah gitu. Akhirnya berjalannya waktu, pendewasaan diri, berbagai macam pengalaman, ngobrol sama orang, akhirnya bisa menerima kalau cantik itu beragam gitu sih. Iya benar, 34. Hari tua mungkin nggak jadi nanti nggak cantik. Takut lah, aku udah mulai concern kayak oh ada kerutan di pinggir-pinggir mata. Oh aku ngerasa kulit aku udah mulai kendur. Ada lah, pasti ada khawatir. Dan menurut aku menerima perasaan khawatir itu muncul itu adalah cara kita agar tetap sehat secara mental. Kalau itu adalah perasaan yang normal, setiap orang berhak merasakan perasaan itu. Gitu. Oke, terima kasih.